Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukurillah, Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa barik wa salim ajma'in. Selamat berjumpa kembali sahabat Ajmal Ghanim yang berbahagia. Selamat bertemu kembali di Ajmal Ghanim Channel dalam program Santri dan Pesantren. Semoga Anda semuanya senantiasa dalam kesehatan walafiat serta dalam kondisi hati yang nyaman dan berbahagia. Teman-teman sahabat Ajmal Ghanim yang berbahagia, ada sebuah cerita tentang santri yang ingin pulang lalu kemudian berpura-pura sakit. Ini sebetulnya cerita real, cerita nyata, dan dialami sendiri oleh kami sebagai pembimbing santri. Ceritanya seperti ini, teman-temanku yang baik hatinya. Satu hari ada seorang santri yang memang sudah sejak awal ingin pulang dan selalu gelisah, tidak nyaman kesehariannya di dalam pondok karena teringat terus sama orang tua, sama keluarga di rumah, dan tentu saja mungkin juga rindu dengan kebersamaan di rumah, kebersamaan keluarga. Ceritanya ini setelah Lebaran, libur Lebaran, karena Lebaran kemarin masih terhitung pandemi, akhir-akhir pandemi, maka tempat-tempat rekreasi dan lain sebagainya yang bersifat kegembiraan, kebahagiaan, tempat-tempat bersenang-senang belum semuanya buka, belum semuanya bisa diakses karena masih berhati-hati dan kehati-hatian, sehingga kemudian belum semua diakses. Nah, sehingga kemudian selama liburan Lebaran itu santri tersebut akhirnya tidak bisa kemana-mana dan merasa tidak menikmati liburan selama liburan tersebut. Sehingga kemudian setelah datang waktunya untuk masuk kembali ke pondok, gairah untuk kembali ke pondok hilang. Karena memang harus kembali ke pondok. Akhirnya orang tuanya membujuknya dan membawanya untuk kembali ke pondok, diantarkan kembali ke pondok pesantren. Dengan terpaksa santri tersebut dia harus kembali ke pondok pesantren karena tidak ingin juga orang tuanya marah dan orang tuanya tidak nyaman hatinya. Maka santri tersebut dengan hati yang tidak lapang kembali ke pondok pesantren. Nah, di pesantren tersebut selalu gelisah, keadaan hatinya gelisah, tidak tentram karena merasa ingin kembali ke rumah sebab liburan kemarin tidak memuaskan, tidak bisa dinikmati. Oleh karena itu, sepanjang hari selama kembali ke pondok itu, hatinya gundah, gelisah, belajar tidak fokus, tidak bersemangat bermain, tidak mau bergaul dengan teman-teman. Karena memang kalau hati sedang gundah, gelisah, pasti tidak nyaman untuk berbuat apapun. Nah, santri ini juga seperti itu, kondisi hatinya galau, gelisah, sehingga kemudian hanya bisa murung sendiri dan seringkali minta izin untuk istirahat di balai sehat. Padahal semuanya secara fisik tidak ada gangguan, namun mungkin hatinya yang sedang terganggu, sehingga kemudian sering minta izin untuk ke balai sehat untuk istirahat. Karena tentu saja pengurus harus berhusnuzon setiap ada santri yang mengeluh sakit atau tidak enak badan, maka tidak bisa ditolak kalau ingin istirahat. Karena itu prosedurnya seperti itu, harus berhusnuzon kepada semua santri. Ketika santri bilang sakit, maka silahkan istirahat di balai dan kita kasih waktu untuk beristirahat. Nah, sehingga kemudian pada saatnya penelponan, santri itu pun bilang sama orang tuanya bahwa keadaannya sedang sakit.
sakit sudah lama tidak kunjung sembuh. Orang tuanya bertanya, sudah diperiksa belum? Belum. Ustaznya sudah memeriksa untuk diperiksa belum? Tidak. Akhirnya orang tuanya gelisah atau bahkan lebih sifatnya muncul amarah karena merasa anaknya tidak ditanggulangi, tidak dirawat dengan baik-baik. Padahal pada faktanya kita pengurus itu paham kondisi anak tersebut. Dia problemnya adalah problem hati yang ingin pulang. Sehingga kemudian karena orang tuanya mendapat kabar tersebut dan menjadi gelisah dan sedikit marah karena dapat informasi tersebut bahwa anaknya sakit lama tidak diurusin, tidak dibawa ke dokter untuk periksa. Teleponlah kepada pengurus. Dalam hal ini kami sebagai pengurus menerima telepon tersebut. Orang tuanya tersebut berbicara, menanyakan kondisi anaknya, lalu sudah dibawa ke dokter atau belum, diperiksa atau belum, dan lain sebagainya, dengan nada yang kita tahu orang yang sedang menahan gejolak amarah itu berbicaranya terputus-putus, nafasnya tersendat-sendat seperti itu. Namun sesungguhnya orang tuanya tidak paham kondisi anaknya yang sebenarnya seperti apa di pondok pesantren. Bahwa kami sudah mengetahui kondisi anaknya, lalu kemudian kita juga sudah mau membawanya untuk berobat, sudah persiapan waktu itu. Bukan kita tidak berencana membawa anak tersebut, santri tersebut ke dokter, kita sudah siap untuk mengantarkannya ke dokter. Sudah disiapkan mobilnya, sudah membawa tim kesehatan dari santri untuk membantu mengawal, mengantar ke dokter. Tapi santri tersebut yang sakit tersebut tidak mau, dengan alasan tidak mau disuntik. Dibujuk juga tidak mau, padahal kita sudah siapkan mobil di depan, sudah diparkirkan, tinggal berangkat. Nah, akhirnya karena tidak mau, ya kita tidak mau paksa, ya sudah istirahat saja dan berobat sesuai pengobatan yang ada di pondok gitu, dan beristirahat. Nah, kita sampaikan seperti itu ke orang tuanya bahwa kita sudah mengajak ke dokter, sudah persiapan dan lain sebagainya, namun anaknya tidak mau, sehingga kemudian tidak bisa diantarkan ke dokter. Maka kemudian orang tuanya tersebut nadanya kemudian agak pelan, agak melemah, karena mungkin masih belum yakin. Akhirnya kita sambungkan dengan anaknya langsung melalui telepon, dan harus disampaikan jujur bahwa kemarin kita sudah berusaha akan mengantarkannya ke dokter, tapi santri ini kenapa sampai tidak jujur seperti itu demi untuk ingin pulang. Seperti itu. Lalu setelah ngobrol langsung dengan orang tuanya paham dan meminta maaf. Lalu kita, karena sudah seperti itu, akhirnya kita berhasil membawa anak tersebut ke dokter. Walaupun alhamdulillah apa yang dirasakan ternyata bukan hal yang berat begitu. Nah, apa yang menjadi poin penting dalam cerita ini, orang tuaku, para pemirsa yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Poin yang paling penting adalah tentang kejujuran santri. Dan ini sering terjadi di pondok pesantren. Santri kadang-kadang berani untuk berbohong kepada orang tuanya demi untuk keinginannya tercapai begitu. Dan itu terkadang sadar ataupun tidak sadar akan melibatkan pengurus pondoknya, atau bahkan cenderung
bisa seperti menjatuhkan nama baik pengurusnya dengan mengatakan sesuatu yang tidak pada faktanya gitu. Nah, sehingga kemudian terkadang sering terjadi miskomunikasi dan kesalahpahaman antara pengurus dengan wali santri, sehingga kemudian kesalahpahaman itu bisa terjadi semakin besar kalau tidak segera diselesaikan, bahkan sampai kemudian anaknya dibawa pulang atau boyong karena masalah ini, karena kesalahpahaman yang tidak bisa terselesaikan. Baik, sahabat Ajwal Qani yang berbahagia, cerita ini menunjukkan bahwa di pondok pesantren itu terkadang tidak seperti yang orang tua bayangkan begitu. Apa yang disampaikan anaknya kepada orang tuanya terkadang tidak seperti yang terjadi pada kenyataannya. Dan tentu saja orang tua ketika mendapatkan kabar dari anaknya akan mengambilnya dan menelannya secara gamblang. Mungkin karena didasari dari kekhawatiran, dan itu manusiawi, tidak salah. Namun terkadang juga orang tua juga harus waspada dan menimbang sesuatu dengan baik dan benar, sehingga kemudian tidak ada pihak yang dipersalahkan atau dirugikan gara-gara permasalahan ini, kesalahpahaman ini. Baik, sahabat Ajwal Qani yang berbahagia, cerita ini sekedar cerita. Maknanya tadi sudah kita utarakan bahwa seorang tua harus waspada terhadap apa yang disampaikan anaknya. Silahkan tabayun kalau ada hal yang tidak meyakinkan hati, apa yang disampaikan dari putrinya ditampung dahulu, lalu kemudian kalau tidak masih ragu-ragu, mari silahkan tabayun, mari silahkan berkonfirmasi untuk mendapatkan penjelasan yang pas, sehingga kemudian tidak ada lagi kesalahpahaman seperti itu, kesalahpahaman yang tidak terselesaikan yang akhirnya menjadi perseteruan. Nauzubillah min dzalik. Baik teman-teman semuanya, cerita ini hanya sekedar cerita untuk kita menjadi referensi kita sebagai orang tua untuk bertindak menyikapi apa-apa yang anak kita sampaikan selama di pondok pesantren, dan tidak menelan mentah-mentah apa yang anak-anak kita sampaikan. Mari diselidiki, tabayun, sehingga tentu saja para pengurus tidak mempunyai niat untuk menzolimi anak-anak kita di pondok pesantren. Pasti alasan tindakan-tindakan yang ada di pondok pesantren dari pengurus itu tujuannya untuk kebaikan, yakin untuk kebaikan, insya Allah. Oleh karena itu kita harus berhati-hati ketika mendapatkan informasi dari anak kita, ditimbang, kemudian kita bayunkan, sehingga kemudian tidak ada terjadi kesalahpahaman. Baik, sahabat Ajwal Qani yang berbahagia, cerita ini seperti ini mudah-mudahan bisa dicerna, disimak, dan diambil hikmahnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.